Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini ya, saya kembali mau membahas terkait aplikasi Pay Network. Ya, yang kemarin itu sudah dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi ya pada bulan Agustus tahun 2022 ini. Itu di nomor 12 ada Pay Network. Tuh ya, walaupun tulisannya Pay Network Indonesia gitu ya. Jadi banyak gitu ya dari pionir gitu yang nggak terima gitu ya. Saya kalau perdebatan ya masalah uang ya, itu ya saya nggak heran lagi lah gitu. Karena kalau masalah uang gitu ya teman-teman ya, masalah mencari rezeki kalau diperdebatkan itu sangat sensitif gitu. Tapi di sini kan SWI kan sudah menyatakan ya bahwasanya ya yang namanya pay network itu ilegal ya, yang dimana pastinya sudah dilarang lah gitu ya, sudah dilarang untuk beroperasi di Indonesia. Nah kalau iya pun ya mau tetap ada pay network ini di Indonesia, ya kalian bisa minta tolong gitu sama Dr. Nicholas untuk melakukan yang namanya registrasi legalitas di Indonesia gitu, baik itu di PSE Kominfo-nya ataupun ya otoritas yang terkait. Jadi setelah yang namanya Satgas itu mengeluarkan yang namanya daftar investasi legal itu, ya banyak gitu reaksi dari pionir ya. Salah satunya aja yang saya sebutkan gitu. Ada yang bilang SWI dan OJK itu bukan ranahnya dari Pay Network. Jadi bukan masuk ke SWI seharusnya. Jadi pemerintah itu salah gitu. Katanya seperti itu. Ya, di sini saya akan menjawab gitu ya. Pendapat saya mengenai PNRU ini, kenapa gitu sampai bisa dikeluarkan ya dan diumumkan oleh Satgas Waspada Investasi kalau ini investasi ilegal. Nah, ini saya akan sampaikan gitu ya. Ini kalau saya ngomong ya, memberikan pendapat suatu aplikasi, baik itu Pay Network ataupun yang lainnya lah gitu ya. Jadi ini tidak mengacu ke Pay Network saja gitu. Saya kalau ngomong gitu ya, memberikan informasi seperti ini teman-teman, saya itu berdasarkan regulator ya, otoritas terkait. Jadi informasi yang saya sampaikan itu nggak asal bacot gitu. Jadi yang namanya Pay Network ini udah disampaikan ilegal, ya saya sampaikan apa adanya, ilegal. Sistem barternya itu dilarang, ya saya sampaikan itu dilarang di Indonesia. Dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ya. Jadi saya akan jawab gitu ya. Kata pionir ya, OJK itu dan SWI bukan ranah dari yang mengatur tentang penewot ya. Jadi banyak protes seperti itulah dari pionir gitu. Ya. Jadi sebetulnya gitu ya. Ini cerita sedikit lagi ya sebelum kita masuk ke inti video. Saya dari awal itu memang tidak tertarik gitu untuk membahas yang namanya pay network. Gitu ya, tidak tertarik. Karena dia gratisan. Terserah kalian mau mining, mau airdrop. Itu menurut saya dari awal itu nggak masalah. Tapi kok makin kesini, makin kesini, makin kesininya gitu. Ini proyek kok nggak jelas gitu. Dari segi mainnetnya diundur-undur ya untuk bisa dijadiin koin kripto yang sesungguhnya, supaya masuk exchange kripto bisa diuangkan. Jadi nggak ada terjadi PHP ya antara P Network yang developernya sama pionirnya. Itu benar-benar yang ditambang itu benar-benar jadi koin kripto yang bisa menghasilkan. Tapi ya sampai sekarang itu nggak ada harga dari Picoin tersebut. Sehingga ada konsensus global lah. Ya konsensus global itu bukan harga market. Jadi belum bisa dikatakan koin kripto. Ya. Jadi ini buat kalian yang masih mau nambang koin Picoin di Pin Network, yaitu urusan kalian juga sebenarnya. Kalau kalian mau nambang silakan nambang. Gitu, tapi ya saran saya jangan terlalu fanatik lah. Ya, kalau kalian ada di Pi Network ataupun di tempat manapun jangan terlalu fanatik. Gitu ya, sampai kayak bela Pi Network ini kayak bela agama. Gitu. Padahal ini udah dikatakan loh sama negara kita. Ini ilegal, Bos. Itu SWI udah ngomong. Gitu, ini ilegal. Jadi jangan terlalu fanatik.
Takutnya apa kalau kalian fanatik? Ya, kalian udah gembor sana sini, kalian seorang pionir pakai kaos, ya kan, kayak udah mau jadi sultan miliarder. Tapi tiba-tiba Pay Network ini proyeknya sampai kapanpun nggak jelas. Dan sekarang ilegal di Indonesia. Kalian malu gitu ya sama orang yang kalian pamer-pamerkan. Padahal yang kalian pamerkan itu belum tentu jadi hak kalian. Yang katanya gitu ya, Picoin akan jadi sekian miliar, 4,3 ya miliar kalau nggak salah saya. Nah, jadi jangan terlalu fanatik ya ketika kalian berada di suatu aplikasi penghasil uang. Itu takutnya malu, jangan kayak membela agama lah. Itu kalau kalian ya istilahnya kayak bermain aplikasi gitu penghasil uang. Oke ya. Jadi kita balik ke topik pembahasan. Yang kata dari Pioneer yang ngehujat saya gitu ya. Ada yang ngehujat saya di kolom komentar gitu ya. Seharusnya bukan saya yang dihujat, Bos. Gitu ya. Kalau kalian mau ngehujat saya, silakan hujat SWI dulu. Kenapa? Saya sampaikan itu ya informasi yang saya sampaikan dari mulut saya ke YouTube itu saya distribusi loh dari informasi dari SWI. Jadi saya ini cuma penyalur dari info yang dari regulator untuk kalian. Terserah kalian mau nangkap mau enggak ya terserah gitu. Yang dimana pendapat saya sependapat dengan SWI. Jadi di sini saya cuma menyampaikan informasi. Jadi kalau kalian ya mau menghujat saya di kolom komentar, silahkan kalian hujat dulu SWI Bapak Tongamel Tobing tersebut, ketuanya. Jadi silahkan lakukan demo kalau kalian nggak suka. Jangan cuma berani di kolom komentar. Gitu, oke? Ya, jadi kan tadi saya sesuai judul dan juga thumbnail dan juga saya katakan tadi, saya mau bahas OJK dan SWI bukan ranah dari Pay Network. Gitu, ya. Kita akan bahas nih. Nah, di sini saya ngomong ini berdasarkan referensi saya ya, regulator. Jadi bukan pendapat saya sendiri saja. Tolong kalian cermati baik-baik. Oke, di sini saya kepo gitu ya kan. SWI adalah badan OJK ya. Saya searching gitu. Ya, karena kan kata pionir OJK dan SWI bukan ada urusannya lah, bukan ranah dari Pay Network gitu. Nah, di sini ya. Ini web yang pertama saya baca, jangan keliru lagi. Ada 12 lembaga dalam SWI. Gitu, termasuk bla 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 gitu sambungnya. Jadi, ya, saya mau kasih tahu. Ternyata, ya, saya juga baru tahu nih teman-teman. Di balik SWI itu bukan cuman OJK saja yang terhubung. Ya, kelanjutannya gimana kita bisa masuk gitu ya ke dalam websitenya ya. Nah, di sini ya. Kita bisa baca gitu. Jangan keliru lagi, ada 12 lembaga dalam SWI termasuk OJK. Jadi bukan cuman OJK saja. Oke, kita baca nih. Oke, ya, paragraf pertama dari masyarakat ya. Oke, ini di bulan 6 2022. Jadi baru nih ya berita ini. Bulan 6 tahun 2022 tanggal 26. Jadi barulah 1 bulan lebih lah gitu ya. Karena sekarang bulan 8 gitu ya. Jadi 1 bulan lebihan lah berita ini disampaikan. Masyarakat kita baca ya. Masyarakat tetap keliru terkait peran Satgas Waspada Investasi atau SWI. Masih ada yang mengira bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sama dengan SWI atau sebaliknya. SWI sama dengan OJK. Oke. Nah, untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan Satgas Waspada Investasi bukan merupakan organ milik mereka. Lembaga ini justru merupakan wadah koordinasi antara 12 kementerian lembaga yang dibentuk khusus pemerintah. Jadi bukan cuma OJK. Ini ada sangkut pautnya dengan argumen dari Pay Network yang katanya SWI dan OJK nggak ada ranahnya gitu ya. Kita baca nih. Saya lanjut saja ya ke paragraf ketiga ya. Selain OJK, daftar KL yang tergabung di SWI adalah ya, pertama,
Bank Indonesia atau BI. Ya, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ya. Jadi, bukan cuma OJK. Nah, di sini ya ada otoritas yang namanya Bank Indonesia. Oke, Bank Indonesia gitu. Nah, di sini saya mau ajak kalian ke website yang satu lagi. Oke, dan ini adalah alasan kenapa SWI yaitu mengeluarkan Pi Network di daftar ilegal pada bulan ini, Agustus 2022. Apakah kripto termasuk mata uang sebagai alat pembayaran? Karena kan sistem barter itu menggunakan Pi itu, kalian kayak tukarkan Pi dengan mobil, ya, mobil mewah, Pajero ini itu, rumah, tanah. Gitu kan, itu istilahnya kayak beli mobil, beli rumah, beli tanah itu pakai Pi coin. Yang dimana yang dianggap oleh pionir itu adalah barter. Itu ya kan, kata pionir seperti itu. Tapi itu istilahnya itu alat pembayaran. Kenapa? Paycoin itu ya dianggap mata uang digital. Ya, yang dimana ya kita sebut sajalah kripto gitu ya, Paycoin. Walaupun belum kripto gitu ya, proses mainnetnya aja belum gitu ya kan, belum listing dimanapun ya, market manapun, exchange manapun. Nah, di sini ya istilahnya itu pembayaran menggunakan Paycoin, membeli mobil atau apalah. Itu kan melanggar peraturan Indonesia. Kenapa melanggar? Kita bisa baca gitu. Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan kripto dalam bentuk apapun tidak sah sebagai alat pembayaran. Oke, yang dimana Bank Indonesia ini termasuk salah satu badan Satgas Waspada Investasi. Gitu ya. Terus apa sambungnya? Di mana hukum hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi BI sendiri itu sudah menyatakan loh, kripto ataupun bentuk jenis yang lainnya, mau itu dolar sekalipun, itu nggak bisa digunakan di Indonesia, cuman rupiah. Jadi kalau klaim bayar pakai Pi, itu menyalahi aturan Indonesia. Makanya gitu, Bank Indonesia yang terhubung dengan SWI berhak gitu ya menyatakan kalau tindakan barter yang dilakukan oleh pionir itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang juga dilarang oleh Bank Indonesia. Itu jadi kalau ada yang bilang gitu ya, OJK dan SWI bukan ranahnya dari Pi Network. Oke, OJK enggak lah gitu. Tapi BI, Bank Indonesia itu punya ya yang namanya hak gitu ya untuk menginformasikan badannya Satgas Waspada Investasi untuk memblokir yang namanya Pi Network yang bekerja sama dengan Kominfo juga. Gitu. Mungkin ya SWI sudah mendapatkan yang namanya informasi-informasi dari warga Indonesia terkait dengan barter. Jadi masih ada orang yang berpikir kayak orang ini paham hukum lah gitu, waras, wajar, berpikir wajar gitu ya, paham hukum. Jadi dia dengar ada orang membeli barang pakai Bitcoin. Nah itu mereka paham hukum, yang dimana mereka paham yang cuma diakui di Indonesia itu cuma rupiah. Jadi mereka melaporkan ini ke Satgas Waspada Investasi. Nah, Satgas Waspada Investasi kemungkinan dia meminta persetujuan dengan Bank Indonesia gitu untuk memblokir ini
dan itu sepakat. Nah, terjadilah yang namanya pemblokiran ya. Jadi ada juga gitu yang bilang Paynetwork masih bisa diakses. Ini itu. Ya gampang sebenarnya. Tinggal dimatikan saja websitenya sama Kominfo, itu udah mati. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Bahwasanya SWI itu berhak untuk yang namanya melakukan pemblokiran pada Paynetwork. Oke, jadi kalau dibilang ranahnya OJK memang tidak. Kalau dari artikel yang saya baca ya, dan artikelnya pun terpercaya. Jadi jelas Paynetwork ini ilegal. Yang mau main lagi itu terserah sama kalian gitu ya. Itu tergantung kalian lagi ya, itu urusan kalian lah. Kalau mau main ya silakan, saya nggak masalah. Gitu. Cuman ya saya ngomong berdasarkan legalitas ataupun regulator di negara ini. Dan jangan terlalu fanatik gitu, kayak bela P-network, kayak bela negara, padahal bela agama, padahal negara sendiri itu udah melarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.